Bayangkan, kalau suatu hari orang yang selama ini kalian panggil ibu tiba-tiba terasa asing. Wajahnya masih sama, senyumannya mirip, suaranya pun tak berbeda. Tapi ada sesuatu yang janggal. Tatapannya dingin, gerak-geriknya aneh, dan perasaan tidak nyaman mulai menghantui. Itulah yang menjadi dasar dari film horor terbaru berjudul Dia Bukan Ibu. Film ini terinspirasi dari sebuah kisah yang sempat bikin heboh di media sosial dan dipercaya menyimpan misteri yang jauh lebih menyeramkan daripada sekedar jump scare. Kisah Dia Bukan Ibu berasal dari sebuah thread yang ditulis di akun Zero Point di sosial media X atau yang dulu kita kenal sebagai Twitter. Thread itu langsung viral karena ceritanya terasa sangat nyata. Di situ diceritakan pengalaman seorang anak yang mulai curiga dengan ibunya sendiri. Awalnya hanya hal kecil, seperti tatapan yang tidak biasa atau nada bicara yang terdengar aneh. Tapi semakin lama, perilaku sang ibu berubah makin menyeramkan. Dari cara menatap yang terlalu lama, suara yang terdengar datar tanpa emosi, sampai gerakan tubuh yang terasa bukan manusia. Thread ini langsung jadi bahan obrolan ribuan orang. Banyak yang mengaku ikut merinding hanya dengan membacanya. Seakan-akan mereka juga sedang mengalami hal yang sama di rumah masing-masing. Cerita ini ternyata punya kaitan dengan fenomena psikologis bernama Capgras delusion atau delusi Capgras. Dalam dunia medis, kondisi ini membuat seseorang yakin bahwa orang terdekatnya, entah pasangan, saudara, atau bahkan ibunya sendiri, telah digantikan oleh orang sosok lain. Wajahnya sama, tapi jiwa dan auranya terasa asing. Meski ilmu kedokteran menjelaskan hal ini sebagai gangguan mental, banyak orang percaya bahwa ada sisi mistis di baliknya. Bagaimana jika dia bukan sekedar delusi? Bagaimana kalau benar ada makhluk gaib yang bisa meniru wujud manusia, lalu menyamar sebagai orang yang paling kita cintai? Pertanyaan itulah yang membuat kisah ini semakin menakutkan. Yang membuat Dia Bukan Ibu terasa begitu menyeramkan, bukan hanya kemunculan sosok hantunya, melainkan suasana rumah dan hubungan keluarga yang mulai mencekam. Rumah yang biasa menjadi tempat paling aman, tiba-tiba terasa dingin, sunyi, dan penuh ancaman. Setiap suara kecil, dari ketukan pintu hingga langkah kaki di malam hari, berubah menjadi sumber rasa takut. Dan yang lebih mengerikan, orang yang paling kita percaya, seorang ibu, sosok pelindung, justru menjadi ancaman utama. Inilah yang disebut domestic horror, yang muncul bukan di tempat asing, melainkan di dalam rumah kita sendiri. Beberapa adegan di film ini kabarnya diambil dari kisah nyata yang pernah diceritakan oleh orang-orang di forum horor. Ada yang mengaku ibunya sering berubah wajah saat malam, tampak datar seperti topeng tanpa ekspresi. Ada pula yang merasa anggota keluarganya bukan lagi dari diri mereka yang sebenarnya. Cerita-cerita nyata inilah yang kemudian dipadukan menjadi naskah film. Bukan hanya hayalan, melainkan kumpulan pengalaman yang membuat penonton bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang benar-benar minta kita? Misteri terbesar di kisah ini adalah, siapa sebenarnya sosok yang menyerupai sang ibu? Apakah hanya halusinasi seorang anak yang mengalami tekanan batin? Atau memang ada entitas gelap yang bisa menyamar menjadi manusia? Sebagian orang percaya itu adalah roh gentayangan. Sebagian lagi menyebutnya sebagai jin peniru. Tapi jawaban yang pasti tidak pernah terungkap. Dan justru disitulah letak kengerian sebenarnya. Ketidakpastian yang terus menghantui pikiran penonton bahkan setelah film selesai. Jadi, itulah 5 fakta menyeramkan tentang film Dia Bukan Ibu. Sebuah kisah sederhana tentang keluarga yang perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Film ini bukan hanya soal hantu atau jump scare, tapi tentang rasa takut yang datang dari orang terdekat kita sendiri. Bayangkan, orang yang kamu sayangi
orang yang kamu percaya tiba-tiba berubah menjadi asing. Menurutmu, apakah semua ini hanyalah gangguan pikiran manusia? Atau memang ada makhluk gelap yang bisa menyamar menjadi orang terdekat kita? Mungkin sampai situ dulu ceritanya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan kisah misteri lainnya. Hanya di Samton Project.